Selamat pagi saudara-saudara yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rindi Eka Noviana SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh saudara. Selanjutnya kepada saudara saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriana sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Febriana Salesta sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Sabrina Triafianti sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulia sebagai tergugat. Saya selaku mediator profesi tersertifikat dari Badan Mediasi Indonesia yang telah dipilih saudara dalam perkara sengketa waris antara keluarga pihak Bapak Hartono. Proses ini bersifat netral dan sukarela. Harapannya kita bisa menemukan solusi damai. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Sebelum kita memulai negosiasi siang ini, saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan mediasi. Jadi manfaat mediasi adalah mengurangi konflik untuk mengontrol pihak terlibat, mempercepat penyelesaian, menghemat biaya dan waktu, dan tujuan dari mediasi adalah untuk membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dalam sengketa ini. Dan saya juga akan menjelaskan peraturan mediasi, yaitu apabila pihak yang satu sedang berbicara, maka dimohon kepada pihak lain untuk tidak boleh menghela. Kemudian untuk para pihak dilarang untuk berkata kasar. Mediasi ini bersifat musyawarah dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun untuk menerima atau menolak gagasan selama proses mediasi berlangsung. Baiklah, apakah para pihak mengerti dan sepakat mengenai apa yang saya sampaikan? Baiklah, kita mulai mediasinya. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju? Kami setuju, Bu. Silakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan keterangannya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi begini, Bu mediator, saya dan mereka kecewa karena tanah yang seluas 800 meter persegi beserta 1 unit rumah ini dikuasai sepenuhnya oleh adik kami, Sally dan Nadia. Padahal kami berempat adalah ahli waris yang satu. Benar, Bu. Kami sudah mencoba melakukan musyawarah, tapi dari pihak Sally dan Nadia tetap bersikeras bahwa rumah dan tanah tersebut milik mereka berdua. Karena namanya yang tinggal di rumah itu dan merawat orang tua kami. Selebihnya, kami tidak pernah menandatangani surat perjanjian atau di apapun itu. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pihak penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan kepada pihak tergugat. Baik, terima kasih, Bu. Saya paham perasaan kakak-kakak saya, tapi saya dan Nadia juga punya alasan, Bu. Kenapa warisan yang ditinggalkan oleh ayah kami bisa jatuh ke tangan saya dan Nadia, Bu? Baik, jika saudara memiliki alasan, silakan untuk menyampaikan alasan saudara. Baik, jadi begini, Bu. Selama tahun-tahun saya dan Nadia yang merawat orang tua kami, membayar pajak tanah, memperbaiki rumah itu, Bu. Sebelumnya, ayah kami pernah membicarakan terkait warisan bahwa tanah dan rumah itu untuk saya dan Nadia, Bu. Benar, Bu. Saya dan Sally sudah merawat ayah dan ibu kami hingga akhir hayat. Saya dan Sally juga sudah menempati rumah itu sejak lama. Jadi, saya dan Sally berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih atas warisan itu. Tapi merawat orang tua itu kan juga semua anak, bukan malah dijadikan alasan untuk mengambil bagian yang lebih besar. Harta warisan itu adalah hak semua anak, jadi kita semua berhak untuk mendapatkan harta warisan itu. Benar, karena itu kan juga nilai sangat besar. Kalau kalian berdua ambil semuanya, ya nilainya harus diseimbangkan. Bukan kelas sepenuhnya kalian ambil, kita harus hitung dan bagi secara profesional. Saudara-saudara harap tenang agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau saudara-saudara tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Bagaimana pihak penggugat? Silakan dilanjutkan, Bu. Bagaimana pihak tergugat? Silakan dilanjutkan, Bu. Baik, sebelumnya apakah ada surat hibah atau wasiat dari almarhum? Tidak ada surat tertulis, Bu. Hanya ucapan beliau sebelum wafat. Justru karena tidak ada bukti hukum itulah kami ingin tanah dibagi adil secara hukum waris karena saya dan mereka juga berhak atas warisan dari ayah kami, Bu. Baik, jadi masalah ini adalah pembagian warisan tanpa surat wasiat. Dari data yang saya terima, ada 2 aset yaitu rumah dan tanah yang berkisar total senilai 1,2 miliar. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu, apakah kalian ingin pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam atau musyawarah mufakat? Bagaimana pihak penggugat?
Baik Bu, setelah saya berdiskusi dengan keluarga, kami setuju untuk pembagian warisan secara musyawarah mufakat. Baik, selanjutnya bagaimana para pihak tergugat? Baik Bu, setelah kami berdiskusi, kami berdua setuju untuk pembagian waris dengan musyawarah mufakat. Apakah bisa dibuat kesepakatan sebagian rumah tetap ditempati oleh saudara Sari dan Nadia, saudara Risti dan Helga mendapat kompensasi uang? Saya bisa terima Bu, tapi karena rumah tetap ditinggali Sari dan Nadia, kami meminta untuk kompensasi uang, tetapi harus jelas nilai dan tepat pembayaran kompensasinya Bu. Saya dan Nadia tidak bisa langsung bayar dulu, tapi kami sanggup untuk mencicil kompensasi tersebut sesuai dengan kemampuan kami Bu. Baik, jadi bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju jika pihak tergugat mencicil kompensasinya? Setuju. Kira-kira baik Bu, kami setuju, tapi asalkan saudara Nadia dan Sari untuk membayar kompensasi sebesar 200 juta Bu. Baiklah, bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju? Baik, setelah kita berdiskusi, kami berdua setuju untuk membayar kompensasi uang sebesar 200 juta Bu. Tapi kami mohon untuk membayar dengan 10 kali cicilan dan dimulai bulan depan Bu. Dengan begitu, kami akan membayar tepat waktu setiap bulan. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah setuju? Baik, kami setuju Bu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian sebidang tanah. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah akan mengajukan permintaan atas bagian tanah tersebut? Ya Bu, dari saya dan Bapak, kami ingin hak waris sebidang tanah untuk dibagi menjadi 4 bagian Bu. Bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju jika waris tanah dibagi menjadi 4 bagian? Baik, kami setuju. Baiklah, jika demikian ada etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, izinkan saya mendefinisikan permasalahannya. Dari diskusi tadi, saya simpulkan bahwa yang pertama, rumah tetap ditempati oleh saudara Sari dan Nadia. Yang kedua, tanah dengan luas 800 meter persegi bernilai 800 juta rupiah dan rumah dengan nilai sebesar 400 juta rupiah dengan total atas sebidang tanah dan rumah adalah sebesar 1,2 miliar. Yang ketiga, hak waris tanah dibagi menjadi 4, masing-masing mendapatkan 200 juta rupiah. Yang keempat, Sari dan Nadia akan membayar sebesar 200 juta rupiah sebagai kompensasi kepada saudara Helga dan Risti. Yang kelima, pembayaran dilakukan dalam 10 kali cicilan, masing-masing 20 juta per orang per bulan dimulai bulan depan. Apakah bisa disepakati? Saya dan Risti setuju Bu, tetapi harus ada perjanjian tertulis dan jaminannya Bu. Saya dan Nadia juga setuju Bu. Baiklah, karena para pihak setuju, maka sebelum mediasi ini selesai, selanjutnya saya persilahkan kepada kedua belah pihak untuk menandatangani akta perdamaian sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Silakan. Saya ucapkan terima kasih atas kedewasaan semua pihak. Sepakatan ini akan dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh notaris atau pengadilan. Semoga dengan ini hubungan keluarga bisa kembali harmonis. Mediasi dinyatakan selesai dan saya ucapkan terima kasih. Sampai